Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Yeti Pamungkas dengan nomor RIM 1030 123 0014 dari F4707. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas satu dari mata kuliah Modelan Basis Data. Yang pertama adalah konsep basis data. Nah, konsep basis data ini dikenal sebagai istilah database pada umumnya. Nah, dia tuh merujuk pada kumpulan data yang tersusun, terstruktur, dan tersimpan data secara sistematis. Nah, datanya itu bisa berupa angka, lalu, foto, video, dan apapun itu jenis datanya. Nah, basis data itu tidak hanya untuk menyimpan menyimpan saja ya, tetapi juga bisa untuk mengetahui bagaimana cara kita memanipulasi data menggunakan bahasa query atau biasanya tuh orang menggunakan MySQL, sehingga informasinya itu dikelola secara efektif dan efisiensi. Lalu basis data juga sering eee, se basis data itu dikelola itu dengan namanya itu DBMS atau Data Management Data Basis Management System. Nah, dia itu fungsinya itu untuk menawarkan fungsi dan mendukung penggunaan data ya untuk berbagai pengguna secara integritas, lalu juga menyediakan fitur-fitur keamanan. Ah, yang pertamanya ada pemrosesan file tradisional. Kita membuat folder. Nah, folder itu yang tidak bisa dibagi ke mana-mana. Kalau mau mengakses suatu folder, ya harus menggunakan satu komputer itu, tidak bisa dibagi kan. Lalu dia juga tergantung dengan program data, lalu juga, dia sering kali rawan dengan duplikasi data, lalu pengembangan waktu yang lama, lalu pemeliharaan programan yang berlebihan. Kelebihan pendekatan basis data, pengurangan redundansi, yaitu dengan pengurangan duplikasi ya. Jadi data yang disimpan itu simpan sekali dan dapat diakses oleh jenis-jenis aplikasi yang berbeda. Integritas data yang terjaga. Misalkan ada aturan nih, aturannya ini misalkan hanya satu file A yang boleh, tuh. Ya udah aturan jadi dia memastikan bahwa hanya file A yang boleh masuk ke database, yang hanya bisa memenuhi kriteria yang telah kita tetapkan. Resiko yang menyertai, peningkatan basis data. Nah, yang pertama adalah kerumitan dalam pengelolaan basis data. Jadi itu harus memerlukan tenaga profesional ya, atau kita sendiri yang bisa memahami yang mendalam tentang sistemnya. Dan ini menjadi, tantangan bagi organisasi dan bisa jadi menjadi konflik sama organisasi. Nah, yang kedua adalah resiko keamanan data. Kan satu komputer ini adalah pusatnya. Nah, si hacker ini bisa mengakses nih, mengakses satu komputer ini. Nah, itu yang menjadi bahaya, itu resiko keamanan data. Datanya itu kan bisa saja, ada jenis eksplisit ya, atau yang sensitif lah, lalu kerentanan terhadap kegagalan sistem. Keamanan data, itu yang pertama adalah autentikasi pengguna. Pada autentikasi pengguna, itu menerapkan identitas. Jadi sebelum akses nih, menggunakan mungkin password atau biometrik seperti fingerprint atau Face ID. Yang kedua adalah otoritas akses. Eee, itu tuh misalkan kita kasih nih akses ke, pengguna tertentu gitu. Jadi yang tersebut yang mendapatkan link atau mendapatkan otoritas akses tersebut bisa mengubah atau bisa melihat si datanya. Lalu enkripsi data itu disimpan di dalam database, itu untuk melindungi akses yang tidak sah, ya, saat data ditransfer. Lalu efisiensi pemrosesan data. Nah, ya itu harus cepat, eee, database itu dirancang ya untuk dengan baik sehingga pemrosesan query-nya itu lebih cepat, lebih efisiensi, lalu juga menghemat waktu. Skala Bell. Jadi kemampuan sistemnya itu untuk menangani peningkatan beban kerja dengan menambahkan sumber daya, sehingga, dapat, berkembang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, itu adalah tersentralisasi. Jadi datanya itu harus terpusat, supaya memudahkan manajemen, untuk pencarian juga, untuk pembaruan, kemudahan sehingga bisa jadi lebih mudah gitu dalam menggunakannya. Sekian dari saya, terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.